Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan serta kesempatan sehingga alhamdulillah pada pertemuan kita kali ini pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan proses pembelajaran kita yang kita lakukan setiap harinya. Salawat serta taslim tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita senantiasa menjadi pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian, alhamdulillah sebelum kita memulai prosesi pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengawali dengan berdoa dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Doa selesai. Amin ya rabbal alamin. Harapan kita adalah mudah-mudahan pembelajaran ini dapat berlangsung secara lancar dan tanpa ada hambatan sekalipun itu. Nah, adik-adik sekalian, sebelum Bapak masuk pada materi pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu Bapak absen satu persatu kehadirannya. Sony, Hadir Pak. Fikra, Bir Pak. Saida, Hadir Pak. Sakaria, Hadir Pak. Haspa. Hadir Pak. Baik, nampaknya adik-adik hadir semua ya. Untuk itu saran Bapak adalah pertahankan hadirannya, karena kehadiran itu menjadi penunjang penilaian Bapak pada akhir semester nanti. Tentunya hal ini dapat menjadikan adik-adik semua menjadi terpelajar, karena tentunya kehadiran itu sangat penting, terutama dalam pembelajaran Bapak. Karena pembelajaran Bapak itu menyangkut tentang pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, disitulah kita melihat salah satu contoh bagaimana adik-adik sekalian bisa memberikan contoh kepada teman-temannya yang lain untuk selalu hadir dalam pertemuan Bapak, yakni mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita masuk pada materi pembahasan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Bapak sampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bukan ini. Pertama ialah meyakini bahwa haji, zakat dan wakaf adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan dapat memberi kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Kemudian yang kedua ialah menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah dari perintah haji, zakat dan wakaf. Nah, kemudian yang ketiga ialah menganalisis bagaimana hikmah ibadah haji, zakat dan wakaf bagi individu dan masyarakat. Dan yang terakhir ialah menyimulasikan ibadah haji, zakat dan wakaf. Nah, adik-adik sekalian, sekarang kita masuk pada pembahasan hikmah ibadah haji, zakat dan wakaf dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik sekalian, sekarang kita masuk pada memahami
makna haji. Seperti yang kita ketahui bahwa haji juga memiliki pengertian. Nah, pengertian haji ialah kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. Maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melakukan ibadah, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib. Nah, kemudian yang dimaksud pada waktu tertentu di atas ini ialah bulan-bulan haji itu dimulai dari bulan Syawal sampai 10 hari terakhir di bulan Zulhijjah. Dan pada pelaksanaan dan pada puncak pelaksanaan ibadah haji tersebut ialah pada tanggal 9 Zulhijjah, yakni pada saat itu jamaah haji melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Wukuf merupakan salah satu daripada rukun haji. Tentunya wukuf itu mencerminkan bahwa menggambarkan jamaah haji bagaimana nantinya ia berada di padang mahsyar. Nah, itu mengenai daripada pengertian haji. Selanjutnya kita masuk pada hukum daripada ibadah haji. Perlu diketahui bahwa sebagaimana dalam rukun Islam, haji, perintah melaksanakan ibadah haji yakni berada pada urutan yang terakhir, yakni rukun Islam yang kelima. Nah, oleh karenanya hukum melaksanakan ibadah haji itu adalah wajib bagi yang mampu melaksanakannya dan mampu mampu mengadakan perjalanan ke sana. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 97 yang berbunyi, "Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Yang artinya ialah padanya terdapat tanda-tanda yang jelas dan nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya atau Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu apapun dari semesta alam. Itu merupakan hukum dari ibadah haji. Jadi adik-adik perlu ketahui bersama bahwa hukum ibadah haji itu adalah wajib bagi yang mampu melaksanakan dan mengadakan perjalanan ke sana. Selanjutnya kita masuk pada syarat-syarat haji. Kemudian adik-adik bertanya pada Bapak, "Pak, apa itu sebenarnya syarat-syarat haji? Apa yang dimaksud dengan syarat haji?" Jadi syarat haji itu ialah sesuatu perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah haji. Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak dipenuhi, maka gugurlah kewajiban haji seseorang. Nah, di syarat-syarat haji ini ada yang harus jamaah haji persiapkan dan harus dipenuhi oleh jamaah haji. Tentunya yang pertama ialah syarat daripada haji tersebut harus beragama Islam. Jika dia bukan daripada agama Islam, maka tidak boleh melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang kedua, berakal dalam arti tidak gila, karena melaksanakan ibadah haji itu membutuhkan waktu dan tenaga. Apabila seseorang dalam kondisi kejiwaan yang tidak stabil dan melaksanakan ibadah haji itu, maka tidak diperbolehkan karena akan mengganggu aktivitas di sana dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tentunya orang yang berhaji harus balik, artinya sudah mencapai usia dewasa. Dan yang terakhir ialah mampu dalam segala hal, misalnya dalam hal biaya, kesehatan, keamanan, dan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan.
Mengapa harus mampu dan dalam segala hal ini? Karena orang pergi haji itu tidak ada yang gratis. Tentunya harus memerlukan biaya, memerlukan fisik yang kuat, dan lain sebagainya. Itu merupakan dari syarat ibadah haji. Selanjutnya kita masuk pada rukun haji. Nah, apa itu rukun haji? Jadi rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan dan dilaksanakan sewaktu melaksanakan ibadah haji. Apabila rukun ini ditinggalkan dan tidak dilaksanakan, maka hajinya tidak sah. Jadi, jikalau melaksanakan ibadah haji, adik-adik sekalian harus memenuhi rukun-rukunnya. Apabila salah satu rukunnya tidak dipenuhi dan dikerjakan, maka gugurlah haji seseorang tersebut dan sia-sialah semua apa yang dilakukannya. Apa saja rukun haji? Yang pertama ialah ihram. Ihram itu apa? Tentunya ihram itu adalah berniat dengan membaca lafaz labbaik Allahumma hajjan. Artinya, ya Allah, aku sambut, aku datang kepadamu untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, dalam ihram ini tentunya jamaah haji diharuskan, diwajibkan memakai pakaian serba putih bagi laki-laki dan perempuan, dan tentunya tidak berjahit. Kain tersebut tidak berjahit. Kemudian yang kedua ialah wukuf. Nah, wukuf ini adalah salah satu daripada rukun haji yang memang harus dilaksanakan. Wukuf tersebut dilaksanakan di padang Arafah pada saat tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Artinya bahwa kalau bisa kita analogikan, tergelincirnya matahari itu pada saat jam 12 siang. Jam 12 siang tengah hari sampai terbenamnya matahari. Nah, kemudian apa saja yang dilakukan pada saat wukuf tersebut? Tentunya memperbanyak berzikir, mendengarkan khutbah daripada wukuf tersebut, kemudian memperbanyak doa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya wukuf ini menjadi gambaran bahwa pada saat nanti kita berada di padang mahsyar sudah seperti itulah gambaran daripada wukuf tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pada rukun haji yang ketiga ialah tawaf. Nah, tawaf di sini ialah mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah tersebut dilakukan berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau yang biasa kita lihat bahwa arah jarum jam itu memutar sebelah kanan, maka tawaf ini dilakukan memutar sebelah kiri. Jadi dia berlawanan arah dengan arah jarum jam. Tentunya dimulai start dari Hajar Aswad, kemudian mengelilingi Ka'bah dan berakhir juga di Hajar Aswad sebanyak 7 kali. Nah, itu merupakan dari rukun daripada tawaf, arti daripada tawaf. Kemudian yang selanjutnya ialah sa'i. Nah, sa'i di sini adalah gambaran bagaimana pada saat itu Siti Hajar, istri daripada Nabi Ibrahim, ketika mencari sumber mata air untuk diberikan kepada anaknya Nabi Ismail. Sa'i ini adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Ini merupakan gambaran pada saat itu Siti Hajar dan Nabi Ismail memperjuangkan untuk mencari kehidupan sumber mata air. Nah, setelah sa'i, kemudian yang terakhir ialah tahallul. Disinilah semua rangkaian ibadah haji itu berakhir. Di tahallul ini, setelah jamaah haji melaksanakan semua rangkaian ibadah rukun daripada ibadah haji, inilah tahallul. Karena tahallul itu artinya memotong atau mencukur sebagian daripada rambut kita, minimal 3 helai rambut yang bisa kita potong. Pada saat itu jamaah haji diharuskan untuk tahallul, menggunting sebagian rambutnya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, adik-adik sekalian, itu merupakan penjelasan dari rukun haji. Selanjutnya kita masuk pada keutamaan haji. Nah, seperti yang adik-adik lihat, setiap ibadah yang diperintahkan Allah memiliki hikmah dan keutamaan yang satu dengan lainnya, berbeda-beda, sebagai bentuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Adapun yang termasuk utama ibadah haji adalah
Jadi pertama, haji merupakan amal yang paling utama yang dilaksanakan oleh jamaah haji, karena tentunya haji ini sebagaimana diperintahkan Allah dalam rukun Islam yang kelima, maka itu menjadi amal yang paling utama. Kemudian kedua, haji merupakan jihad, karena orang pergi berhaji bukan saja mengorbankan meninggalkan keluarganya, namun pergi ke sana harus menyiapkan fisik, mental, dan lain sebagainya, seperti seorang seseorang yang pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ialah haji dapat menghapuskan dosa. Bila mana kita melaksanakan haji dengan khusyuk, tenang, tidak ada hal-hal lain daripada larangan-larangan ibadah haji yang kita laksanakan khusyuk, maka tentunya haji itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian yang keempat ialah pahala ibadah haji adalah surga. Nah, itu merupakan keutamaan haji. Adik-adik sekalian, pada pertemuan Bapak pada hari ini tentunya dapat kita simpulkan bahwa haji merupakan ibadah yang paling utama bagi siapa saja yang mampu melaksanakannya. Tentunya bila mana adik-adik sekalian nanti mempunyai rezeki yang berlebih untuk melaksanakan ibadah haji, maka lakukanlah, jalankan. Jangan kita mementingkan kita punya harta yang lain-lain, kita punya keluarga urusan yang lain-lain, tapi kita mengabaikan kewajiban haji. Haji ini kalau di Indonesia sekarang itu pembayaran haji 25 sampai 30 pendaftaran haji itu sudah mulai. Kemudian pada saat nanti pemanggilan lagi, nanti dilunasi lagi sisanya. Pasti ada aturan-aturan dari pemerintah. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak menyarankan agar nantinya pada pertemuan selanjutnya kita presentasi kelompok mengenai haji ini. Jadi saya persilakan kepada ketua kelasnya untuk membagi kelompoknya dan nanti dikirim ke Bapak ya kelompok tersebut, nama-nama kelompok. Jadi dibagi dalam 3 kelompok. Nah, dalam 3 kelompok ini silakan dicatat, harus membahas yang pertama ialah jenis-jenis haji. Kelompok 1 membahas mengenai haji tamattu. Nah, bagaimana haji tamattu itu dan bagaimana cara melaksanakan haji tamattu. Silakan ketua kelasnya dicatat. Kemudian yang kedua ialah haji ifrad. Nah, kelompok kedua ini membahas juga haji ifrad, bagaimana pelaksanaan haji ifrad dan lain sebagainya. Dan yang kelompok terakhir ialah haji qiran. Nah, haji qiran ini bagaimana cara pelaksanaan dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi pertemuan kita pada hari ini. Tentunya Bapak menyarankan agar semua bisa tampil pada minggu depan. Nah, sebelum Bapak tutup, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, adik-adik sekalian, sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan kalau ada salah-salah dari salah-salah perkataan dari Bapak, maka itu datangnya dari Bapak sendiri. Terima kasih adik-adik atas